Kenapa kamu kesini? Heri gimana? Heri masih istirahat, dia udah gak kuat lagi untuk naik lagi. Sautan Wahyu. Terus kamu ngapain kesini? Heri sendirian dong. Doni pun heran, Heri di mana ya? Sudah semalaman tapi dia nggak ada di sini. Wahyu pun mulai panik dan berkata, aku takut Heri kenapa-napa. Eki menenangkan teman-temannya, tenang teman-teman, jangan panik. Kita turun ke bawah aja, cari pertolongan. Bisa jadi juga, mungkin Heri turun ke bawah karena sudah beris. Omongan Heri. Karena melihat kondisi Heri yang butuh pertolongan cepat. Akhirnya warga menggotong Heri dibawa ke pemukiman untuk dievakuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Oswal di Kongres Channel Wangkong Beres-Beres. Kali ini gua ingin membawakan cerita sekelompok pemuda yang hobinya mendaki gunung. Kebetulan kali ini mereka ingin mendaki Gunung Salak. Sebelum jauh bercerita, gua ingin berterima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport channel kita. Dan gua ingin mengajak ke teman-teman semua yang mempunyai cerita misterinya boleh dikirimkan ke email kita dan ke DM Instagram yang ada di deskripsi. Gua ingin membagikan sebuah hadiah yang ceritanya menarik, unik, dan horor. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mau tidak mau, suka tidak suka, alam goib ada di sekitar kita. Mari kita nyalakan dulu sesajennya. Dupa sudah dinyalakan, rokok sudah dinyalakan, mari kita bercerita. Ada sekelompok pemuda yang berisikan 4 orang. Mereka bernama Eki, Heri, Wahyu, dan Doni. Mereka ingin mendaki ke puncak Salak melalui pasir rengit Kawah Ratu. Rencana mereka ingin lintas turun lewat jalur Sukhoi. Singkat cerita, Wahyu berkata, kita berangkat sekarang aja ya. Heri pun menyaut, yuk gua megas. Mereka memulai pendakian pukul 7 pagi dengan perbakaran yang seadanya dan membawa alat pun yang kurang safety. Mereka pun mulai perjalanan. Awal-awal masih terasa biasa saja. Lama-kelamaan mereka pun mulai kelelahan. Ini masih lama gak sih jalannya? Ucap Doni sambil bersengut. Eki pun menyauti, sabar Don, sebentar lagi kita istirahat, sekalian makan siang. Ya nih, aku juga sudah mulai lapar. Heri pun berkata, sama aku juga lapar. Sekitar pukul 11.00 siang mereka tiba di Kawah Ratu. Sesampainya di sana mereka bersiap untuk makan siang dengan perbekalan yang mereka bawa seadanya. Setelah selesai makan siang, mereka pun bermain sambil mengambil foto. Bagus juga ya pemandangannya, ucap Heri. Gimana kalau kita foto-foto dulu buat kenangan? Ajak Heri kepada teman-temannya, dan mereka pun setuju. Udah nanti lagi fotonya, ucap Wahyu. Udah siang nih, nanti kita sampainya kemalaman. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan pada pukul 12.30.
perjalanan pada pukul 12.30 untuk menuju Sanggalima. Di tengah perjalanan, Heri pun cedera. Akhirnya memutuskan untuk beristirahat karena kondisi Heri yang tidak memungkinkan melanjutkan perjalanan. "Tolong, kakiku sakit," teriak Heri yang terjatuh sambil memegang kakinya. Kamu kenapa, Her?" ucap Doni. Doni, Wahyu, dan Eki pun datang menghampiri Heri. "Aduh, ini lukanya parah banget, Her. Gimana? Kamu bisa nggak melanjutin perjalanan sampai ke puncak?" ucap Eki. "Kita bersihin dulu aja lukanya." "Udah, nggak apa-apa, nanti aja. Aku masih bisa kok. Lagian ini sudah mulai gelap juga," ucap Heri. "Kamu nggak apa-apa, Her." Doni, "Aku nggak apa-apa, Don." Karena waktu sudah mulai gelap, Heri pun memaksakan untuk melanjutkan perjalanan ke Sanggalima. Setelah sampai di Sanggalima, mereka pun berdiskusi karena hari sudah mulai gelap. "Kayaknya aku sudah nggak kuat lagi deh. Kakiku rasanya semakin perih," ucap Heri. "Ya udah, kita istirahat dulu aja," Eki menyauti. "Gak bisa, Ki, kita harus tetap jalan, soalnya ini sudah semakin gelap." "Ya udah, gini aja. Gimana kalau aku sama Eki naik duluan buat masang tenda? Heri sama Wahyu istirahat dulu aja," saran dari Doni. Eki dan Doni pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Sumbul untuk memasang tenda. Karena Heri sudah tidak mampu berjalan, Wahyu pun mengambil keputusan memanggil Eki dan Doni untuk menolong Heri yang sudah tidak sanggup berjalan. Setelah tiba di puncak, Wahyu pun mengajak Eki dan Doni untuk turun menjemput Heri. "Heri, gimana kalau aku ke atas dulu untuk memanggil Eki sama Doni? Kamu tunggu di sini dulu ya," ucap Heri. "Iya, aku udah gak kuat lagi." Wahyu pun pergi meninggalkan Heri yang tidak mampu berjalan lagi. Singkat cerita, tak lama kemudian Wahyu bertemu dengan Eki dan Doni yang sedang memasang tenda. "Eki, Doni," teriak Wahyu, "kenapa kamu kesini? Heri gimana?" "Heri masih istirahat, dia udah gak kuat lagi untuk naik lagi," sautan Wahyu. "Terus kamu ngapain kesini? Heri sendirian dong." "Aku kesini mau manggil kalian," ucap Wahyu, "biar kita bareng-bareng jemput Heri." Namun cuaca pun tidak bersahabat. Selain hari sudah gelap, tiba-tiba hujan turun cukup deras. Wahyu, Eki, dan Doni pun memutuskan untuk menunggu hujan reda. "Aduh, ini pakai hujan segala lagi. Gimana dong kita?" ucap Eki. "Kita tunggu sebentar lagi, mana tahu reda." Hujan pun tak kunjung reda. Eki, Wahyu, dan Doni pun melanjutkan perjalanan sambil diguyur hujan yang sangat deras. Wahyu pun memberi saran, "Udah, kita jalan sekarang aja. Ini hujan pasti lama redanya. Kasian Heri sendirian." Setibanya Eki, Wahyu, dan Doni di tempat Heri menunggu, ternyata Heri sudah tidak ada. Mereka pun bertiga kaget. Eki berteriak, "Heri kemana? Kok nggak ada?" Wahyu yang panik mengucapkan, "Tadi sebelum aku pergi, dia di sini. Aku nggak tahu dia kemana." "Apa jangan-jangan Heri nyusul kita ya?" ucap Doni. Wahyu pun menanggapi ucapan teman-temannya, "Ya udah, kita naik lagi aja gimana? Kasihan Heri, pasti dia nggak kuat lagi berjalan."
Mereka bertiga pun langsung bergegas ke puncak karena tahu Harry yang sudah tidak sanggup lagi berjalan. Hujan perlahan reda. Tak lama setelah itu mereka pun tiba di puncak. Ternyata Harry pun tidak ada. Eki, Wahyu, dan Doni pun heran. Mereka pun masih berpositif thinking. Mungkin Harry belum sampai ke puncak. Sontak Wahyu berkata ke Harry, "Dia nggak ada. Dia kemana ya?" Eki pun menanggapinya, "Apa mungkin dia belum sampai? Tapi ini sudah lama banget, aku khawatir sama Harry," ucap Doni. "Ya udah, kita tunggu di sini aja," saran Eki. Mereka bertiga pun sudah lapar. Akhirnya mereka sambil menunggu Harry, mereka pun memasak. Di tengah malam, Wahyu pun kepikiran dengan Harry. Takutnya Harry masih berada di sekitar tempat Harry menunggu. "Aku khawatir sama Harry. Apa dia masih ada di sekitar tempat menunggu tadi ya?" ucap Wahyu. "Iya, sampai sekarang juga belum sampai ke sini. Padahal kita sudah menunggu lama dan sempat makan," ucap Eki. Doni pun berkata, "Aku jadi makin kepikiran. Harry pasti belum makan." Waktu pun terus berjalan hingga subuh pun datang. Tetapi Harry belum sampai juga di puncak. Doni pun memberi saran agar mereka bergegas packing barang untuk mencari Harry. Hari sudah mulai terang. Aku pikir lebih baik kita packing sekarang. Wahyu mengiyakan. Kita harus mencari Harry. Setelah packing mereka pun selesai, mereka bergegas untuk mencari Harry ke tempat Harry awal menunggu. Karena Harry tidak ada di tempat, mereka pun memutuskan untuk turun ke bawah guna mencari pertolongan. Doni pun heran, "Harry di mana ya? Sudah semalaman tapi dia nggak ada di sini." Wahyu pun mulai panik dan berkata, "Aku takut Harry kenapa-napa." Eki menenangkan teman-temannya, "Tenang teman-teman, jangan panik. Kita turun ke bawah aja cari pertolongan. Bisa jadi juga mungkin Harry turun ke bawah karena sudah tidak kuat." Mereka pun sampai di tempat pemukiman. Mereka pun melaporkan bahwa Harry sudah tidak ditemukan oleh mereka. Lalu warga sekitar pun bergegas mencari keberadaan si Harry ini. Namun di hari pertama pencarian tidak membuahkan hasil. Warga pun meminta maaf, belum bisa menemukan Harry. "Ini sudah malam, kalian istirahat dulu," ucap warga ke Wahyu, Eki, dan Doni. "Besok kita lanjutkan pencarian teman kalian." Di hari kedua, akhirnya Harry pun ditemukan di tanjakan wayahnya yang berlokasi di puncak gua dengan luka di kakinya yang cukup parah. Saat ditemukan Harry pun menanyakan keluarga, "Mana pendaki yang menolong saya pada malam hari tersebut?" Warga pun tidak menggubris omongan Harry karena melihat kondisi Harry yang butuh pertolongan cepat. Akhirnya warga menggotong Harry dibawa ke pemukiman untuk diobati. Sesampainya di pemukiman warga, Harry pun menceritakan apa saja yang terjadi pada saat dia menghilang. Harry menceritakan saat Wahyu menyusul Eki dan Doni ke atas, tidak lama hujan turun begitu deras. Karena rasa takut, gua pun menyusul Wahyu ke puncak. Pada saat Harry sampai puncak, Wahyu, Eki, dan Doni sudah tidak ada di tenda.
Setelah itu Harry melihat ada seorang pendaki berada di sekitar puncak tersebut. Harry pun dihampirilah oleh pendaki tersebut dan diajak untuk turun bareng. Karena kondisi pada saat itu sudah malam dan hujan deras, Harry pun diajak untuk beristirahat di tenda si pendaki. "Apakah kamu terluka?" Pendaki bertanya kepada Harry. "Iya, aku terjatuh." "Kamu sendirian?" ucap pendaki. "Tidak, aku berempat. Tetapi teman-temanku pergi untuk memasang tenda karena aku sudah tidak kuat. Karena aku takut, aku menyusul ke sini, tetapi mereka sudah tidak ada." "Bagaimana kalau kamu menunggu di tendaku? Lagian ini masih hujan," ajakan si pendaki. "Baiklah, terima kasih." Di tenda tempat Harry beristirahat bersama pendaki itu, Harry diberi makan dan minum. Setelah sekitar 1 jam Harry beristirahat, Harry pun diajak berkeliling ke tempat sekitar yang dekat dengan lokasi Harry beristirahat. Anehnya Harry pun tidak merasakan sakit kakinya, bahkan Harry mengiyakan ajakan pendaki tersebut untuk berkeliling. Ternyata di dekat lokasi Harry beristirahat ada sebuah perkampungan. Diajaklah Harry ke kampung tersebut. Pada saat sampai di kampung tersebut, Harry dimintai sapi 1, kambing 1, ayam oleh kakek-kakek berpakaian adat. "Kalian sudah melanggar larangan," ucap kakek-kakek yang berpakaian adat. "Larangan apa yang sudah kami langgar?" ucap Harry. Kakek yang berpakaian adat pun berucap, "Laksanakan saja apa yang saya pinta. Kalau tidak, kalian semua jangan harap selamat." "Baiklah, kami akan memberikan yang kakek mau," ucap pendaki. Yang anehnya, pendaki yang bersama Harry ini mengiyakan permintaan kakek tersebut. Padahal mereka baru bertemu. Setelah itu Harry pun diketemukan. Warga pun menanggapi cerita Harry, karena di saat warga mau mencari keberadaan Harry, salah satu warga bertemu dengan pendaki yang menceritakan keberadaan Harry. Sekian cerita yang bisa gue bawakan di konten kali ini. Tetap jangan lupa share, like, and comment.